Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, semoga Anda dalam keadaan yang baik hari ini. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat, infak, dan sodakoh. Dan kali ini kita akan membahas tentang wakaf bersama saya Haikal Saputra. Kini sudah hadir Dr. Irfan Syauqi Bek. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Pak Irfan, gimana Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah Sehat sehat. ya Pak ya? Iya, semoga Kalau Mas Haikal juga sehat ya. Amin, amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat, infak, dan juga sodakoh Iya, gitu. iya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang wakaf gitu. Karena kalau Hmm. kita tahu kan bahwa di dalam perekonomian Islam itu banyak kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepedulian kemanusiaan gitu ya Iya, Pak ya. iya. Nah, sebenarnya wakaf ini apa sih Pak? Artinya secara harfiah seperti apa sih Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya wakaf itu ya berasal dari kata wakofa. Itu artinya diam, berhenti, Hmm. menahan. Nah, jadi apa yang maksud dengan ibadah wakaf ini adalah ya satu ibadah di mana kita menahan pokok satu harta ya, di mana harta tersebut kita serahkan kepemilikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dikelola sehingga harta itu akan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jadi ada prinsip menahan pokok harta wakafnya. Nah, jadi itu makna secara sederhana begitu ya. Nah, sehingga ketika orang yang melakukan kegiatan wakaf ya, pada dasarnya dia sudah ya menyerahkan harta itu ya, jadi sudah bukan lagi menjadi miliknya tapi milik Allah Subhanahu wa taala kepada pihak yang diberikan amanah untuk mengelola harta itu, Mhm. yaitu adalah namanya nazir ya. Si pengelola ini? Pengelola ini Oh, oke. namanya nazir ya, Mhm. dan kemudian nanti oleh nazir akan didayagunakan harta itu, dimanfaatkan ya untuk kepentingan dan kemaslahatan umum sesuai dengan peruntukan yang sudah disampaikan, diikrarkan atau diakadkan oleh sang pemberi wakafnya itu. Jadi sang pemberi Oke. harta. Berarti memang ada akad terlebih dahulu gitu ya Pak ya, Betul, antara betul. pemberi wakaf dengan nazir yang ditunjuk gitu ya Pak ya? Betul, ya. Jadi Oke. si wakif ya, yang memberi wakaf itu namanya wakif ya. Jadi Mhm. wakif pada saat dia menyerahkan harta atau namanya maukuf ya, Mhm. maukuf bihi. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa ini adalah untuk wakaf. Nah, Tujuannya kemudian untuk tujuannya untuk ini. ini begitu. Nah, dalam tujuannya ini tentu bisa bermacam-macam selama untuk kebaikan. Bisa hal Mhm. yang sifatnya spesifik. Ya, misalnya peruntukan saya wakafkan harta ini untuk kepentingan pendidikan. Nah, berarti peruntukannya nanti untuk pengembangan Pendidikan. pendidikan. Mhm. Atau bisa yang umum, pokoknya untuk kebaikan apapun. Nah, selama itu dipandang baik oleh nazir. Nah, jadi Mhm. kira-kira seperti itu Oke. gambaran dari ibadah wakaf. Yang penting adalah pokok hartanya harus dijaga. Jadi si nazir ini berkewajiban menjaga pokok hartanya ini supaya tidak mengalami perubahan, Mmm. terutama supaya jangan mengalami penurunan dari sisi valuasinya, dari sisi nilainya. Makanya harus dia terus kembangkan begitu. Oke, wah ini saya baru pertanyaan pertama nih sudah mulai agak confuse ini. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, Mm-mm. hukumnya kalau kita kan membahas kemarin di episode sebelumnya tentang Mm-mm. zakat, infak, dan sedekah kan ada hukum-hukumnya gitu. Mm-mm. Bagaimana dengan wakaf? Hukumnya seperti apa Ya, Pak? wakaf ini hukumnya ya sunnah ya, Mhm. sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada satupun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan, ya Allah berikan kemampuan, kecuali mereka pernah berwakaf semuanya. Makanya berwakaf itu adalah menjadi bagian dari perilaku atau gaya hidup para sahabat Nabi. Ya, jadi semua sahabat Nabi, dan banyak kisah-kisah wakaf yang terkenal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mhm. Misalnya wakaf perkebunan di Haibar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian wakaf sumur yang dibuat atau dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang manfaatnya masih terasa Terasa sampai sampai sekarang. sekarang. Jadi Mhm. pendeknya wakaf ini satu aktivitas ibadah ya, yang menjadi bagian dari gaya hidup para sahabat. Nah, sehingga tentu kita sebagai umat hari ini ya kita harus mencontoh ya Rasulullah, Mhm. para sahabat, bagaimana komitmen mereka untuk berbagi, di mana salah satu ekspresi
semangat berbagi mereka itu mereka tunjukkan dengan semangat berwakaf. Nah, sehingga dalam sejarah wakaf ini luar biasa, peranannya itu luar biasa. Ya, ada institusi pendidikan ya seperti Al-Azhar di Mesir yang usianya lebih dari 1100 tahun. Wakaf itu, Pak. Itu wakaf, didirikan di Masya atas Allah. wakaf. Itu yang menginspirasi sebenarnya Barat Mhm. ketika mereka mengembangkan endowment fund. Kalau bahasa Inggrisnya kan endowment fund. Ketika mereka mengembangkan endowment, itu sebenarnya inspirasi konsepnya adalah dari wakaf. Karena mereka berusaha menjaga harta itu supaya terus berkembang dan terus memberikan manfaat. Kan esensinya di situ sebenarnya. Itu tadi yang disebut dengan menjaga nilai pokok itu tadi ya, Pak Ya, ya. menjaga nilai pokok. Misalnya kalau diamanahi wakaf tanah misalnya 1000 meter, jangan sampai setelah 15 tahun tinggal 500 meter, 500 lagi dijual misalnya. Atau Oke, diberi oke. amanah wakaf uang sekitar 1 miliar, jangan sampai hilang uangnya. Nah, jadi intinya kita harus menjaga nilai pokoknya. Kalau tanah 1000 meter harus dijaga tetap 1000 meter. Ya, kalau bisa malah bertambah, berkembang. Ya, kalau dititipi uang ya dijaga, jangan sampai nilainya mengalami penurunan. Makanya tugas nazir itu Luar menjadi biasa sangat ini. penting di sini, karena dia Betul. diberikan tanggung jawab ya untuk bagaimana menjalankan amanah pengelolaan harta benda wakaf ini sesuai dengan peruntukan yang sudah disampaikan Oleh diberikan wakif oleh tadi. wakif tadi. Wah, Begitu. ini Nah, jadi terbuka manfaatnya ini, Pak. ya kan nanti nazir ngelola nih. Mhm. Pada saat dia ngelola, nah itu kan ada manfaat. Nah, manfaatnya itulah yang kemudian bisa disalurkan kepada mereka yang menerimanya. Nah, para penerima manfaat ini namanya mauquf alaih. Nah, Mauquf alaih para penerima wakaf. ya penerima manfaat wakaf. Oke, oke, oke. Begitu. Nah, ini mumpung Pak Irfan sudah membahas tentang manfaat ini ya. Ya, ya. Apa sih Pak? Mungkin kalau untuk penerima wakafnya manfaat wakaf sudah jelas terasa ya ada manfaatnya. Tapi apa manfaatnya berwakaf untuk orang-orang yang wakif tadi nih Pak? Ya, tentu manfaat terbesar ya bagi para wakif adalah dia berkesempatan untuk mendapatkan sumber pahala berkelanjutan. Jariah. Jariah. Nah, itu manfaat terbesar. Yang ini dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, sehingga paling tidak probability masuk nerakanya agak bisa sedikit dikurangi lah, gitu ya. Kemungkinan masuk nerakanya bisa agak sedikit dikurangi gitu. Dengan sebab tadi ada peluang-peluang kebaikan. Nah, jadi itu yang paling utama. Dan yang berikutnya tentu adalah bagi wakif ini ya dia akan istilahnya dengan sebab wakaf yang dilakukan, maka dia akan menerima banyak manfaat. Pertama, manfaat dari sisi keimanan, selain pahala tadi berkelanjutan. Ya, insya Allah ibadah wakaf itu adalah ibadah untuk meningkatkan kualitas keimanan diri. Nah, sehingga kalau keimanannya meningkat, ya tentu ini akan berdampak kepada produktivitas. Karena antara iman dan produktivitas itu kan berkorelasi positif. Bagaimana orang akan berwakaf kalau dia nggak punya apa-apa, kalau dia nggak produktif? Kan dia pasti akan menjadi orang yang produktif, orang yang bersemangat. Nah, kemudian kontribusi berikutnya adalah secara sosial ekonomi, ya. Yeah. Jadi dengan sebab wakaf yang dilakukannya, dengan harta benda yang dia wakafkan, maka dia ikut berkontribusi untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan keumatan. Ya, paling tidak walaupun tidak semua masalah bisa diselesaikan, paling tidak ada yang bisa dia bantu, dia perbaiki. Ada orang lain yang menerima manfaat, dan ini juga yang menarik, bahwa ketika dengan sebab harta benda wakaf yang dia wakafkan, kemudian ada penerima manfaat yang memperoleh manfaat untuk kebaikan sehingga dia bisa melakukan amal soleh, maka pahalanya juga akan ikut mengalir kepada wakif tadi. Masya Allah. Jadi kalau dia berlipat-lipat jadi ya Pak ya? Jadi kalau dia mendonasikan, mewakafkan satu aset, kemudian aset itu memberi manfaat setiap tahun pada 10.000 orang, ada 10.000 orang yang bisa beramal soleh ya dengan sebab adanya aset wakaf itu, maka pahala amal soleh 10.000 orang itu tanpa mengurangi hak mereka itu juga akan mengalir kepada yang berwakaf. Masya Allah, ini udah macam MLM ini Ya, ya Pak. namanya MLM pahala. Nah, ya, cuman kan masalahnya pahala ini nggak kelihatan. Coba kalau pahalanya dalam bentuk emas, nanti semuanya orang akan berduyun-duyun ya. Nah, jadi itu satu hal yang sangat luar biasa. Itulah konsep berbagi gitu ya. Dan inti ekonomi syariah itu kan salah satunya adalah pada semangat berbaginya itu. Begitu. Nah, itu yang saya lihat ya, kalau gerakan wakaf ini bisa kita dorong dan kita kembangkan, itu akan sangat Luar biasa dahsyat sekali ini ya. Betul.
multiple efeknya luar biasa. Mm-mm. Mungkin boleh nih Pak Irfan, kita Ya, juga akan membahas sedikit bagaimana ataupun apa sih jenis-jenis wakaf ya, gitu, ya, atau apa saja yang bisa kita wakafkan gitu Pak. ya. Wakaf ini pertama dari sisi peruntukan ya. Jadi wakaf ini ada yang peruntukannya untuk keluarga, itu namanya wakaf ahli. Ya, kemudian ada yang peruntukannya untuk kepentingan umum, itu namanya wakaf khairi. Nah, ada yang campuran, keluarga mendapatkan manfaat dan juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat, itu namanya wakaf musyarak. Contoh untuk keluarga, misalnya kalau dalam konteks hari ini, kalau Mas Haikal punya perusahaan ya dan punya anak 3. Nah, Mas Haikal tidak ingin kalau sudah meninggal perusahaan ini pecah misalnya, dijual sahamnya. Ya, nah bisa saja perusahaan itu diwakafkan. Tapi manfaat wakafnya untuk keluarga. Jadi nanti si anak-anak ini akan menjadi bisa ditunjuk sebagai nazirnya ya. Ya, sekaligus pengelola. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga sebagai penerima manfaatnya. Nah, sehingga nanti perusahaan itu tetap utuh sebagai perusahaan, nggak bisa Pecah belah pecah gitu belah ya. gitu ya. Nah, anak-anaknya akan menerima manfaat. Itu contoh. Ya, kalau yang wakaf khairi itu banyak contohnya ya, masjid, pesantren, dan banyak proyek-proyek sosial yang kita bisa lihat. Nah, kemudian wakaf musyarak bisa kombinasi. Ya, misalnya kalau bikin pesantren, ada badan wakaf, itu dari orang mewakafkan. Nah, sebagian manfaatnya misalnya anak-anaknya ikut mengelola pesantren. Nanti mereka mendapatkan bagian manfaat itu boleh. Sebagian yang lain adalah untuk masyarakat secara umum. Itu dari sisi peruntukan. Kemudian wakaf itu dari sisi jenis asetnya ya. Nah, itu ada yang sifatnya fixed asset. Ya, jadi fixed asset seperti tanah, bangunan itu fix. Udah tetap Nah, gitu ya. betul. Tapi juga ada aset-aset yang lain, flexible asset ya. Ada aset-aset yang lain seperti uang. Jadi sekarang boleh Oh, wakaf. berarti uang tunai boleh diwakafkan Boleh, gitu ya Pak? boleh kita berwakaf dengan uang itu boleh, nggak ada masalah ya. Jadi mewakafkan 1 juta, ya, mewakafkan 20.000, Oh iya, mewakafkan 100 juta, iya boleh boleh, berapapun, boleh Pak. berapapun, ya. Jadi itu bisa dengan uang, ya. Apalagi juga sekarang juga berkembang kan aset-aset intangible asset seperti haki, itu bisa mewakafkan haki misalnya ya. Jadi dia sudah menemukan Inovasi sesuatu, apa gitu ya inovasi, Pak ya? dia punya paten itu, tapi kemudian diwakafkan supaya patennya bisa Dimaksimalkan gitu Pak. dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa Wakafkan. diwakafkan. Nah, jadi wakaf uang inilah sebenarnya yang membuka ruang kepada masyarakat, siapapun dia dengan latar belakang apapun, berapapun pendapatannya bisa berwakaf. Wah, Karena kalau fix aset, tanah, bangunan harus kaya dulu kan? harus punya dulu ini. Harus punya duit dulu yang banyak, bisa Modalnya beli besar. tanah gitu ya, baru bisa mewakafkan. Kan harus begitu. Tapi kan Betul. mungkin nggak semua orang punya kemampuan untuk beli tanah kemudian mewakafkan tanah. Nah, dengan adanya wakaf uang, apalagi itu sudah di-approve ya oleh Imam Az-Zuhri ya di abad pertama Hijriah, beliau termasuk dari kelompok tabi'in. Nah, itu kita boleh berapapun ya. Nah, memang di sini ada 2 istilah, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu artinya dia mewakafkan uang, uangnya itu yang kemudian dikelola dan dikembangkan Untuk sehingga dia menjadi memberikan sesuatu manfaat. gitu ya Pak ya? Untuk mengembangkan ekonomi, untuk pengembangan proyek-proyek bisnis keumatan begitu. Nah, ada juga wakaf melalui uang. Wakaf melalui itu artinya dia berwakaf ya dengan membayar sejumlah uang. Nah, uang ini kemudian dikonversi menjadi aset. Misalnya Oke. dikonversi jadi bangunan pesantren, dikonversi jadi pabrik misalnya. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Nah, ini dari sisi jenis asetnya. Nah, kemudian wakaf berikutnya itu dari sisi waktunya. Nah, ada istilah wakaf mu'abbad, ada istilah wakaf mu'aqqad. Apa itu wakaf mu'abbad? Wakaf selamanya ya, dan aslinya wakaf itu memang selamanya. Tapi kemudian para ulama membolehkan kalau wakafnya sifatnya temporer. Begitu. Nah, wakaf yang sifatnya temporer ini namanya adalah wakaf mu'aqqad. Misalnya mewakafkan satu aset tapi temporer 3 tahun
setelah 3 tahun dikembaliin. Itu boleh. Oke. Boleh. Misalnya kita Ya. punya ruko gitu ya, Mm-mm. boleh kita wakafkan nih, tapi jangan dalam jangka waktu setahun. Ya. Silahkan kembangkan, maksimalkan gitu. Nanti setelah setahun kita ambil lagi gitu. Ya boleh begitu. Jadi diambil Oke. pokoknya. Dan ini biasanya wakaf muakot ini dipraktekkan itu pada praktek wakaf uang. Jadi wakaf uang itu bisa ada yang sifatnya temporer Temporer juga ya, sementara Pak. ya. Misalnya negara pernah menerbitkan sejak tahun 2020 namanya cash wakaf link sukuk. Jadi menerbitkan sukuk negara tapi sumber dananya dari wakaf uang. Nah, wakaf uang yang diinvestasikan di cash wakaf link sukuk, nah itu sifatnya temporer karena ada durasi waktunya. Sukuknya itu ada masa periodenya ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun ya. Nah, kalau yang sukuk retail itu 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun nanti si wakif yang menginvestasikan uang wakaf itu, dia akan menerima pokoknya. Nah, gimana manfaatnya? Returnnya ya, yieldnya dari sukuk itu, nah itu yang disalurkan kepada para mauquf alaih begitu. Oke, wah ini banyak sekali nih ya Pak ya, jenis-jenis dan juga macam-macam wakaf tapi secara ini. umum seperti itu ya kira-kira, supaya nanti orang paham ya bahwa dari sisi waktu, dari sisi jenis asetnya maupun dari sisi peruntukan wakafnya, nah itu kita bisa membeda-bedakan begitu. Oke, berarti ini kalau kita dengar tadi penjelasan dari Pak Irfan, kita juga sebenarnya bisa ya Pak ya dengan tadi yang dibilang Rp20.000 untuk berwakaf gitu. Betul, ya Pak ya. itu bisa dengan ke berbagai platform kan sekarang sudah ada. Banyak sekali. Ya misalnya Badan Wakaf Indonesia dia sudah mengembangkan platform berkahwakaf.id itu sebagai platform yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua nazir untuk mengenerate cash wakaf ya. Dan itu bagian dari upaya membangun ekosistem digital perwakafan. Kemudian IPB juga kan kita punya wakaf. Kan ada BPIDS ya, Betul. Pengelola Investasi dan Sosial, itu mengelola wakaf termasuk mengelola wakaf uang dan itu nilainya berapapun gitu. Ya tapi jangan 2.000 lah, masa sama kayak masuk ke toilet gitu ya. Jangan sama banget. Oke. Ini saya sempat berpikir ini, kalau cuma sekedar misalnya 20.000 wakaf, apa bedanya dengan infak sodakoh gitu. Ternyata berarti ada di titik poin pengelolaan itu tadi Pak ya. Ya, jadi bedanya adalah kalau infak sodakoh biasa itu boleh habis. Jadi artinya infak 20.000 beliin makanan habis selesai. Tapi kalau berwakaf 20.000 ini nggak boleh hilang. Gimana cara ini si nazir harus mengelola nih? Iya, makanya begitu ada dana dia kumpulkan, dia kelola. Bisa diinvestasikan, misalnya investasi di produk-produk keuangan syariah. Ya paling gampang taruh deposito bank lah. Kalau mau agak complicated dikit, taruh di reksadana, investasi reksadana syariah atau investasi di saham syariah. Ya, atau investasi yang lebih challenging ke sektor real. Ngembangin bisnis. Semangat nazir. Iya, jadi ya itu yang paling challenging tapi paling returnnya paling cepat ini ya, paling besar gitu. Kalau tadi Pak Irfan bilang bahwa uang tunai itu bisa kita wakafkan. Bagaimana dengan emas, logam mulia gitu misalnya Pak? Apakah bisa? Ya, bisa. Jadi semua aset, karena logam mulia kan juga aset ya. Nah, itu bisa saja nanti diwakafkan. Nah, tapi tentu nanti dari sisi pengelolaannya. Ya, bisa saja nanti mewakafkan emasnya kemudian dikonversi gitu. Jadi nilai jadi aset kan aset bisa gitu ya. seperti itu. Jadi pendeknya apapun aset berharga yang kita rasa ini membawa manfaat ya, nah itu bisa diwakafkan. Nah, memang tentu yang jadi persoalan kan pada aset-aset tertentu kadang ada yang disebut dengan nilai ekonomis ya, umur ekonomisnya. Misalnya orang mewakafkan kendaraan. Kendaraan ini kan ada umur ekonomisnya ya, katakan 10 tahun atau 15 tahun. Nah, jadi keabadian itu tentu antara lain dilihat juga memperhatikan aspek umur ekonomis itu. Nah, sehingga kalau ada orang mewakafkan karpet, karena kan boleh aset apa aja kan, diwakafkan karpet untuk masjid. Katakan umur ekonomisnya karpet ini, kualitas ini bertahan 30 tahun. Setelah 30 tahun rusak, ya sudah, kalau rusak ya diganti gitu. Insya Allah pahala akan terus mengalir karena Allah yang Maha tahu kalau soal pahala. Jadi memang keabadian itu juga tentu melihat aspek umur ekonomis. Karena pada aset-aset tertentu dia punya ada masa waktunya masanya gitu ya, Pak, gitu ya.
Tapi kalau uang, kalau logam mulia, itu kan gak ada umur ekonomisnya ya. Artinya dia akan bisa Long bertahan term. gitu ya, long term. Ya yang penting dijaga saja supaya nilainya tidak turun gitu. Nah jadi seperti itu. Oke, nah ini sedikit saya pernah baca Ya. juga gitu kan, kadang-kadang kalau kita buka sosial media atau Instagram gitu ya Pak, ada istilah terima kasih ya sudah mewakafkan waktunya gitu. Nah ini ada istilah wakaf waktu. Apakah wakaf waktu ini Ya, termasuk wakaf yang sesuai definisi itu apa gimana Pak? ya. Memang di sini karena tak saking semangatnya semua jadi wakaf gitu ya. Waktu Mewakafkan waktu ya. saya gitu. Kalau saya cenderung kalau hal-hal yang seperti itu, Hmm. ya mungkin walaupun nanti ada diskusi tentang wakaf profesi ya. Jadi seorang dokter misalnya Mewakafkan hidupnya mewakafkan gitu ya. setiap minggu misalnya 3 jam Oh itu banyak itu menolong. Pak. Ya kan? Nah memang ini satu diskusi ya, diskusi yang menarik. Nah tinggal apakah istilahnya sedekah profesi atau Wakaf. bisa masuk ke dalam kategori wakaf. Karena Hmm. kalau wakaf itu kan komponennya harus lengkap. Nah komponen lengkap itu apa? Kalau wakaf ada sesuatu yang diwakafkan, maka ada juga yang mengelolanya kan. Betul. Nazir kan nggak mungkin mewakafkan sesuatu tapi nggak ada yang mengelola. Begitu. Nah kalau sedekah kan nggak mesti ada yang mengelola, dia bisa langsung gitu ya. Kalau Iya. sedekah itu bisa langsung, bisa sedekah uang langsung gitu. Selesai gitu ya, Pak ya. Selesai. Sedekah kalimat tasbih kan langsung gitu, nggak ada istilahnya. Tapi insya Allah kalau pahala, ya kalau menolong orang buat kebaikan ya tentu pahalanya akan berlipat. Jadi kalau dengan sebab dia menolong orang itu bisa berbuat baik ya tentu pahalanya juga dia akan ikut menikmati begitu. Jadi kalau saya lebih cenderung kalau yang begitu-begitu lebih kepada sedekah saja gitu. Oke, baik sudah clear ini ya Pak ya. Ya, ya. Nah ini banyak sekali di masyarakat yang banyak sekali mewakafkan tanah gitu ya. Nah apakah tanah ini bisa dimanfaatkan selain untuk kebutuhan misalnya menjadi masjid ataupun madrasah ataupun untuk pemakaman dan lain sebagainya? Ya, Apakah boleh Pak? sangat boleh. Jadi pemahaman bahwa wakaf tanah harus 3M, masjid, makam, madrasah, ya saya kira ini yang perlu diperbaiki. Bahwa selain 3 itu boleh. Ya, misalnya untuk bikin komplek apartemen, boleh. Ya, itu jadi wakaf. Bisnis ya Pak jadinya. Bisnis bisa. Itu Zam-Zam Tower di Mekah, Ya. ya itu kan wakaf di atas Pak. tanah wakaf. Iya, itu jadi wakaf pada akhirnya. Jadi memproduktifkan aset wakaf di sekitar Masjidil Haram. Dikembangkanlah Zam-Zam Tower, di mana dana yang diperoleh itu dari dana penerbitan sukuk. Nah, jadilah aset itu yang kemudian dikelola secara produktif, memberikan manfaat ekonomi. Ya, nah jadi itu boleh aja. Jadi dikembangkan untuk apapun ya, selama untuk kebaikan. Nggak boleh kalau untuk karaokean night club gitu, jangan ya, nggak boleh. Walaupun nanti harus ada nilai komersialnya gitu ya Pak. Iya, nggak ada masalah. Karena wakaf itu kan pada dasarnya harus dikembangkan. Kalau dikembangkan kan artinya diproduktifkan. Dan itu kalau kita lihat hadisnya, ya itu kan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu konsultasi ke Nabi soal kisah di tanah Khaybar, ya maka perintahnya jelas, ihbis aslaha wasabil samarataha. Kalau engkau suka, ya tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Artinya apa? Pokoknya ditahan itu artinya dikembangkan, bukan ditahan biasa. Ya nanti hasilnya itu yang baru kemudian disedekahkan. Nah jadi intinya wakaf itu sejak hari pertama sebenarnya sudah produktif. Nah makanya bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan aset-aset produktif, mengembangkan pabrik misalnya, pabrik minyak goreng misalnya dari wakaf itu bisa. Ya sekarang dibutuhkan nih minyak goreng, nah itu boleh pakai wakaf membuat pabrik, boleh. Tanah yang ada misalnya dipakai untuk produksi masker, pabrik produksi masker, boleh silahkan, nggak ada masalah. Jadi Tahan pokoknya, ada profit, sedekahkan. iya, nah profit ini kan nanti yang menikmati, tentu profit ini sebagian akan masuk ke nazir, ya karena itu sesuatu yang diperbolehkan. Ada haknya gitu ya Pak ya? Iya, hak nazir dari hasil pengembangan. Nah kemudian sebagian lagi dia bisa bagikan kepada mauquf alaih, ya termasuk juga bisa di reinvestment, boleh diinvestasikan kembali. Misalnya untuk perluasan pabriknya. Ya betul, jadi misalnya dari profit yang dia terima 10% buat nazir, misalnya 30% untuk diinvestasikan kembali, 60% untuk disebarluaskan kepada
para penerima manfaat, bisa dalam bentuk program beasiswa, bisa dalam bentuk program kesehatan atau program apapun selama kebaikan. Intinya adalah selama dalam kebaikan, dan bahkan bisa juga dikembangkan untuk program lingkungan, ya, mengembangkan program yang terkait dengan pencapaian SDGs, dan penerima manfaatnya bukan hanya manusia. Ya, binatang pun juga bisa, ya, dari pengelolaan wakaf terus dibeliin makanan kuda, boleh, karena kuda-kuda perlu makan misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Dibelikan bibit misalnya, itu boleh. Jadi penerima manfaat ini bisa siapapun, ya. Oke. Muslim, non-muslim, ya, bahkan hewan Makhluk itu hidup juga, ya itu ya. betul. Jadi mereka bisa menerima manfaat dari wakaf ini. Oke, nah ini dengan jawaban ini semakin terbuka nih, ternyata Ya. wakaf nanti menghasilkan yang komersil juga nggak masalah, yang penting kita Nggak masalah. tahan pokoknya ya Pak ya. Nanti ada lebihnya baru kita bisa sebarluaskan manfaatnya gitu. Ya, dan buktinya dalam sejarah, misalnya di zaman Turki Utsmani, wakaf itu dipakai untuk pembiayaan pengembangan usaha, sehingga Turki yang menguasai sepertiga dunia waktu itu, ekonominya bisa bertahan berabad-abad selama hampir 6 abad, itu karena Dana wakaf. instrumen penopang utamanya itu adalah wakaf. Masya Allah. Jadi nggak mungkin ekonomi bergerak kalau nggak pakai wakaf, karena itu udah dibuktikan di zaman Turki bagaimana ekonomi bergerak dengan wakaf. Jadi semangat berbagi yang menggerakkan perekonomian, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ini yang disebut dengan growth through equity. Nah, bahasa kerennya begitu. Ya. Ekonomi tumbuh, tapi tumbuhnya ini penyebabnya karena equity, karena keseimbangan. Karena berbagi begitu. Jadi berbagi menumbuhkan ekonomi begitu. Oke, nah ini mungkin dari Sobat IPB ini sudah penasaran gitu ya. Bagaimana sih Pak tata cara kita misalnya ingin menjadi wakif gitu? Ya. Ada nggak sih misalnya persyaratan khusus ataupun aturan-aturan, tata caranya seperti apa Pak untuk kita berwakaf? Ya, tentu untuk berwakaf ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, selama dia punya komitmen untuk berwakaf, ya, selama tentu dia termasuk ke dalam kategori orang yang bisa berwakaf, bukan orang gila misalnya, sehat, Sadar ya Pak ya. jasmani rohani, ya, kemudian sadar, dan tidak ada persyaratan khusus, misalnya harus memiliki harta sekian, nggak ada. Jadi wakaf ini fleksibel, bisa dilakukan oleh siapapun, ya, kemudian bisa dilakukan kapanpun dan bisa dilakukan dimanapun. Nilai waktu kepemilikan? Nah, itu kalau nilai waktu kepemilikan seperti kalau di zakat ada nisab, ini nggak ada. Oke. Jadi sekarang kita baru hari ini terima gajian 100 juta. Wakafin aja boleh. Wakafin 20 juta, misalnya wakafin 50 juta, wakafin semuanya boleh. Oke. Gitu. Jadi baru beli mobil langsung diwakafin boleh. Nggak mesti menunggu setahun dulu misalnya, nggak Masya ada. Allah. Ya. Dan Oke. tata caranya yang penting, pertama akadnya jelas, ya, itu untuk wakaf. Yang kedua, wakaf itu tentu harus kita serahkan kepada nazir. Ya, nazir yang kita percaya. Nah, meskipun wakif itu sendiri itu juga bisa jadi nazir. Wakif bisa jadi nazir. Saya mewakafkan tapi saya yang kelola, itu boleh. Bedanya gitu. apa? Bedanya harta itu bukan lagi milik saya. Sudah milik umat gitu ya Pak ya. Milik Allah. Milik Allah Nah, gitu walaupun ya. harta pada hakikatnya milik Allah, tapi dengan Betul. wakaf ini jadi dipertegas itu adalah milik Allah. Jadi kita bedanya begitu. Kita bisa jadi nazir. Misalnya saya mau bisnis, karena saya pengusaha, ya udah aja saya wakafkan, saya yang jadi nazirnya gitu. Yang penting adalah kita berwakaf ada nazirnya, dan ini penting ada dokumentasi atau catatannya. Ininya Itu catatan hukumnya, tertulis dokumentasinya. gitu ya Pak ya. Nah, dokumentasi itulah yang diwujudkan dalam bentuk, kalau dalam aturan di Indonesia, dalam bentuk akta ikrar wakafnya. Nah, caranya gimana? Ya, tentu kalau wakaf tanah, akta ikrar wakafnya ini harus diurus di mana? Di KUA terdekat. Nanti KUA terdekat akan menerbitkan akta ikrar wakaf itu sebagai salah satu bentuk. Nanti kalau wakaf uang, nanti AIW-nya, nah itu nanti diterbitkan oleh oleh KSPWU, ya. Nanti juga dia akan menerbitkan sertifikat wakaf uang. Nanti kalau untuk tanah, setelah mengurus akta ikrar wakaf di KUA, nah proses sertifikasi tanah wakafnya itu dilakukan di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, ya. Nah, jadi seperti itu
mekanisme. Nah, kenapa dokumentasi hukum ini penting? Untuk memastikan bahwa dia tercatat sebagai aset wakaf. Legal, gitu ya, Pak ya. Legal. Sudah jelas gitu bahwa memang harta tersebut yang diwakafkan itu Ya, sudah bukan lagi pemiliknya gitu ya, Pak ya, ya. walaupun misalnya ya tetap sah, walaupun misalnya belum diurus AIW-nya sah enggak, wakafnya tetap sah ya. Tapi kan kita harus melindungi aset wakaf itu. Jangan sampai aset wakaf itu tidak terlindungi ya. Jadi cara melindungi adalah tadi dengan memastikan bahwa proses ini terdokumentasi secara hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan dan dilakukan. Oke, ini mungkin juga salah satu tips ataupun trik yang memang harus dilalui supaya nanti ke depan tidak terjadi sengketa gitu ya Pak. Karena Betul memang sekali. kalau kita lihat pemberitaan itu banyak sekali ada istilahnya sudah wakaf, sengketa wakaf gitu. Betul. Antara mungkin dengan keluarganya dan lain sebagainya. Ini kira-kira apa sih Pak, selain tadi harus ada dokumen, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan supaya nanti sengketa ini bisa terselesaikan itu Pak? Atau Ya. tidak muncul malah? Ya, pertama tentu tindakan pencegahan. Nah, pencegahan tadi ya, dokumentasi hukumnya harus jelas ya, harus ada akta ikrar wakafnya, harus ada sertifikat wakafnya. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu untuk saya sampaikan ya pada yang menyaksikan podcast kita ini, yaitu adalah kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan ingin berwakaf, pastikan ya, apalagi kalau dalam jumlah besar, misalnya tanah 1 hektar diwakafkan, pastikan ahli waris itu tahu. Jadi kalau kita punya anak, Harus kita ngomong ke berwakaf, anaknya. kasih tahu anaknya. Nah, ini tanah, ini 1 hektar, ini papa wakafkan. Jangan dianggap anak itu nggak ngerti apa-apa gitu ya. Supaya dia tahu bahwa tanah itu adalah udah tanah wakaf. Karena haram kalau diambil kembali. Gitu, diambil alih lagi. Jadi kalau sesuatu yang sudah diwakafkan, sesuatu yang sudah disedekahkan, diambil lagi, terus berubah jadi harta pribadi lagi, itu nggak Kecuali boleh. dalam wakaf temporeri tadi. Ya, kecuali dalam wakaf temporer. Pinter nih, Bagus. Nah, berarti menyimak dengan baik ini Mas Haikal ya. Kecuali wakaf temporer karena ada durasi waktu. Tapi kalau wakaf yang sifatnya mu'abbad, sudah ya, tidak boleh lagi rata-rata gitu kalau ya, Pak. tanah kan rata-rata mu'abbad. Tidak mungkin ya, gitu ya. jarang yang temporer ya. Fix wakaf ya Pak. Ya, jadi rata-rata kalau tanah itu adalah wakaf yang sifatnya mu'abbad, yang abadi gitu. Nah, itu kasih tahu tuh anak-anak, jangan nggak dikasih tahu. Karena konflik itu terjadi, boleh jadi karena ketidaktahuan. Betul. Ketidaktahuan. Dan mungkin anaknya tahu ya, tapi karena tidak terdokumentasikan secara hukum, cucunya nggak tahu gitu. Jadi makanya tujuan ada akta ikrar wakaf, ada sertifikasi tanah wakaf atau aset wakaf, itu tujuannya adalah untuk melindungi secara hukum ya praktek wakaf, dan juga melindungi si wakif supaya dia dapat pahala yang berkelanjutan gitu. Yang jariah itu tadi, jangan sampai nanti ketika wakifnya sudah misalnya meninggal, justru nanti hak ahli warisnya nih yang berduyun-duyun karena tidak tahu tadi Pak ya. Ya, jadi kasihan kalau terjadi seperti itu. Makanya saya sarankan kepada para wakif yang sudah mewakafkan tanahnya ya, mewakafkan asetnya, tanya tuh sama nazirnya udah diproses belum secara hukum. Minimal catatkan dulu dalam bentuk akta ikrar wakaf sebelum nanti masuk ke proses sertifikasi wakafnya. Karena akta ikrar wakaf itu paling tidak sudah tercatat dulu di catatan negara gitu ya, sudah ada datanya. Legal gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini saya menarik sekali dari tadi kan kalau kita menyebut nazir, wakif dan lain sebagainya. Kalau di zakat jelas ada muzaki, ada amilnya gitu. Nah, kalau di nazir sendiri Pak, apakah ada kriteria khusus gitu untuk kita seorang wakif memilih nazirnya? Ya. Nazir ini di undang-undang kita, Undang-Undang 41/2004 ini ada beberapa macam. Pertama ada nazir individu perseorangan. Itu sekarang jumlahnya ada 421.000 orang. Masya Allah. Di data kami di BWI itu ada 421.000 orang nazir. Ya, nah kemudian yang kedua ada nazir lembaga dan nazir badan hukum ya. Misalnya nazir lembaga ormas atau nazir badan hukum berupa yayasan atau bahkan PT juga boleh jadi nazir. Ya, koperasi, BMT itu bisa juga jadi nazir, nazir wakaf uang misalnya ya. Nah, jadi badan hukum apapun. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nah, tentu kalau kriteria kita memilih yang mana,
Ya sebagai wakif itu kita bebas memilih siapa aja nazir. Kuncinya satu, yang bisa dipercaya gitu. Karena Oke. kita akan menyerahkan aset kita kan, kita akan mewakafkan aset kita, maka tentu kita harus mewakafkan pada yang dipercaya. Dipercaya ini bukan hanya sekedar bahwa dia orangnya jujur gitu ya, tapi juga kalau bisa profesional yang kira-kira bisa mewujudkan Apa kemauan program kita gitu ya amanah Pak? ini gitu. Misalnya kalau mewakafkan tanah supaya diproduktifkan secara ekonomi, tapi kalau nazirnya walaupun jujur tapi tidak punya kapasitas kemampuan untuk mengembangkan secara ekonomi, ya susah juga. Makanya buat para nazir, terutama nazir pribadi ya, nazir individu, kalau Anda dititipkan wakaf ya, aset wakaf, pastikan Anda juga mampu mengelolanya gitu. Jangan sampai nggak mampu, daripada nanti jadi khianat kan kalau nggak mampu ya. Jadi seperti itu. Nah sehingga kalau memang kira-kira mampu, silahkan ambil amanah itu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Ya jangan sampai aset wakafnya mangkrak, kan kasihan wakifnya. Nah jadi itu yang menurut saya perlu untuk diperhatikan juga oleh para nazir. Begitu. Wah, berarti ini kalau kita lihat nazir ini bisa secara individu dan juga bisa Ya, secara berkelompok. betul. Jadi Oke. bisa dalam bentuk lembaga, badan hukum ya. Yang penting dia bisa menjalankan amanah yang baik. Dan khusus nazir wakaf uang ya. Jadi ini perlu jadi catatan. Ya dia boleh membuat program wakaf uang selama dia memenuhi persyaratan untuk menjadi nazir wakaf uang. Nah persyaratan itu bisa dilihat ya di website BBI ya, syarat-syarat untuk menjadi nazir wakaf uang, dan harus mengajukan permohonan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk diberikan lisensi legalitas bahwa dia bisa Mengelola si menjadi uang ya tadi ini nazir ya. wakaf, jadi khusus nazir wakaf uang ya. Wah, ini menarik nih ya. Ya, Saya kenal nih banyak teman yang dia mengelola wakaf uang nih Pak. ya. Harus terdaftar ya, harus ada Betul, harus license ya. ditanya license-nya gitu. Kalau IPB, BPIDS sudah punya dia lisensinya, license-nya dia udah punya ya. Jadi izin sebagai nazir wakaf uangnya sudah punya. Jadi boleh tuh berwakaf melalui BPIDS IPB misalnya, karena dia sudah lembaga nazir wakaf uang. Jadi khusus nazir wakaf uang memang dia ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi ya, sehingga kemudian dia boleh tuh melakukan fundraising wakaf uang. Begitu. Dia boleh Terpercaya jadi ya Pak ya. membuat program-program wakaf uang, karena nanti semua nazir wakaf uang ini akan dibina, dimonitor, dievaluasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Wah, ini luar biasa ini ya. Baik, Pak Irfan, apakah ada di Indonesia undang-undang ataupun peraturan gitu yang mengatur tentang wakaf ini sendiri, Ya, Pak? jadi Indonesia ini alhamdulillah sejak tahun 2004 kita sudah punya undang-undang tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi di situ mengatur secara lengkap ya mengenai perwakafan, mulai dari definisi wakaf, jenis-jenis aset wakaf, sampai mengatur kepada kewenangan dari pemerintah. Kemudian lembaga-lembaga nazir, siapa aja nazir-nazir itu. Tadi nazir individu itu kenapa boleh di Indonesia? Karena di undang-undangnya diperbolehkan. Karena ada gitu Karena ya Pak ada ya. begitu ya. Nah tentu sih kalau idealnya, walaupun di undang-undang dibolehkan, tapi ke depan ini rasanya kita perlu melembagakan nazir. Jadi karena kalau individu itu kelemahannya satu, kalau dia udah meninggal, Susah. kita susah siapa penerusnya kan. Nah konflik itu kan sering terjadi begitu, nazirnya individu ya akhirnya wafat, nah kemudian Programnya berhenti, stagnan iya. ya. Nah sehingga akhirnya cucu dari wakifnya yang kemudian menggugat supaya diambil alih gitu loh. Jadi menurut saya walaupun boleh, tapi ke depan ya untuk aspek profesionalitas dan juga menjamin sustainability ya keberlanjutannya, maka memang ke depan ini kita harus dorong supaya nazir individu ini bertransformasi menjadi kelembagaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 termasuk larangannya. Ya, larangan misalnya menjaminkan aset wakaf, larangan memindah tangankan, larangan menjual aset wakaf ya, dan ancaman hukumannya kalau misalnya macam-macam Neraka gitu. jahanam ya Pak ya. Itu ancaman akhiratnya ya, nah, ancaman dunia juga ada ya. Jadi ada sanksi hukum bagi pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Jadi itulah keberadaan undang-undang ini kan tujuannya untuk
mengatur dan memperbaiki. Ya tentu ya ada hal-hal yang menjadi kelemahan, namanya buatan manusia kan selalu aja ada Betul. kelemahan. Sehingga memang kita juga tengah memperjuangkan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang wakaf ini supaya kualitas pengelolaan wakaf itu menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang sekarang sedang kita dorong dan kita perjuangkan. Tapi intinya pengelolaan wakaf ini kita sudah punya dasar hukum yang kuat ya dalam bentuk undang-undang. Nah, BWI, nah itu adalah lembaga yang mendapat amanah untuk mengelola sektor wakaf ini. BWI itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini adalah lembaga negara yang sifatnya independen dalam mengelola perwakafan. Nah, dalam prakteknya selain BWI, ya sebagian pengaturan regulasi itu juga ada di Kementerian Agama. Ya, misalnya Kementerian Agama itu adalah otoritas yang bisa memberikan izin, menerbitkan izin maupun juga mencabut izin dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Itu contoh. Ya, jadi Kementerian Agama bersama BWI. Jadi bareng-bareng lah dua institusi ini di dalam mengelola sektor perwakafan. Tetapi untuk aspek teknis pengelolaan wakafnya, Banyak. pengumpulan ya, kemudian pengelolaan wakafnya itu adalah di BWI. Tetapi kalau kaitannya dengan pengaturan, pengawasan, pembinaan ya, nah itu ranah kewenangannya ada di Kementerian Agama. Nah, jadi pendeknya itu ada di undang-undang. Nah, undang-undang ini tentu harus operasional kan. Nah, operasionalisasi itu harus melalui namanya peraturan pemerintah. Nah, kita juga punya PP nomor 42 tahun 2006 dan kemudian juga ada peraturan Menteri Agama ya. Kemudian juga ada peraturan BWI ya untuk kemudian memastikan proses pengembangan sistem perwakafan ini bisa kita lakukan dengan baik. Begitu. Oke, mantap, luar biasa. Pak, terakhir Pak Irfan, Ya. apa sih harapan Pak Irfan mungkin dalam kacamata dosen gitu ya Pak ya, melihat dengan potensi wakaf di Indonesia seperti apa Pak? Ya, potensi wakaf kita itu sangat luar biasa. Ya, potensi wakaf uang kita sampai 180 triliun. Jadi kalau dibeliin es cendol tenggelam satu kampus. Banjir nih. Nah, cuman kalau melihat actual collectionnya dia baru 0,5% dari potensi. Nah, jadi memang saya melihat ada banyak hal yang perlu untuk kita lakukan ya agar optimalisasi wakaf ini bisa kita lakukan dengan baik. Saya melihat ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah kita harus terus melakukan edukasi supaya literasi masyarakat itu semakin meningkat tentang wakaf. Nah, podcast ini kan salah satu cara kita edukasi. Tujuannya supaya literasi meningkat. Yang kedua adalah kita terus perbaiki sistem kelembagaan pengelolaan wakafnya supaya dia makin amanah, makin profesional, kemudian juga makin akuntabel, ya, transparan, sehingga kepercayaan publik itu tumbuh. Nah, kemudian yang ketiga tentu kita harus melakukan advokasi kebijakan supaya terus kebijakan-kebijakan yang pro wakaf itu bisa kemudian kita kembangkan. Nah, itu yang terus kita lakukan dan saya berharap kepada kita semua, pada Anda semua yang menyaksikan podcast ini untuk kemudian mari kita bersama-sama terlibat aktif. Ya, terlibat aktif dalam pengembangan wakaf ini. Minimal kita menjadi wakif. Ya. Amin, amin. Minimal kita menjadi wakif. Berapapun yang Anda wakafkan, insya Allah ini akan sesuatu yang luar biasa yang akan membantu kita mudah-mudahan membuat kita tidak menjadi fakir pahala di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya, Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya pahala gitu. Amin, amin. Bertetangga di surga ya Pak, insya Allah ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Irfan. Ini sama-sama. luar biasa sekali ya. Tentunya untuk Sobat IPB yang menyaksikan episode podcast kali ini tentang wakaf, semoga semakin menambah literasi dan juga pengetahuan kita semua ya tentang wakaf, dan harapan Pak Irfan bahwa semoga harapannya kita bisa minimal menjadi wakif, karena kalau kita lihat potensi wakaf di Indonesia sangat besar sekali. Semoga tayangan kami bermanfaat. Haikal Saputra pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.